Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran Hidayat dari kelas 3B Hukum Tata Negara. Baiklah, saya akan menyampaikan tugas UTS saya tentang HAM. Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM merupakan pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilan sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM, dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara tertentu, yaitu terkait kejahatan HAM. Kejahatan HAM ini merupakan perbuatan pidana. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana. Kemudian, pengaturan yang berbeda atau khusus ini dapat dilihat mulai sejak tahap penyelidikan di mana yang berwenang adalah Komnas HAM, sampai pengaturan komposisi berbeda pada pengadilan pidana biasa. Jadi, terkait dengan kejahatan HAM, ini nanti dalam prosesnya, baik itu dalam proses sidik, dan peradilannya itu berbeda ya dengan peradilan umum. Kemudian, dalam pengadilan HAM, komposisi hakim adalah 5 orang yang mewajibkan 3 orang diantaranya adalah hakim dan hak. Kalau dalam pengadilan umum itu lazimnya tiganya adalah hukum karir. Pengaturan yang sifatnya khusus ini didasarkan atau atas karakteristik kejahatan yang sifatnya ekstraordinari. Artinya kejahatan HAM ini adalah kejahatan luar biasa sehingga memerlukan pengaturan dan mekanisme yang sifatnya khusus. Kemudian, ketentuan dalam KUHP yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat juga mengatur tentang jenis kejahatan yang berupa pembunuhan, perampasan, kemerdekaan, penyiksaan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP tersebut adalah jenis kejahatan yang sifatnya biasa atau ordinary Christmas, yang jika dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang berat harus memenuhi beberapa unsur atau karakteristik tertentu yang sesuai dengan Statuta Roma 1999 untuk bisa diklarifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat. Jadi begini, untuk dikatakan sebagai HAM berat, ini harus memenuhi unsur yang sesuai dengan Statuta Roma 1999. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia. Secara historis, Undang-Undang Pengadilan HAM lahir karena amanat Bab 9 Pasal 104 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tersebut, maka penyelesaian kasus HAM berat dilakukan di lingkungan peradilan umum. Ini merupakan wujud dari kepedulian negara terhadap warga negaranya sendiri. Negara menyadari bahwa perlunya suatu lembaga yang menjamin akan hak pribadi seseorang. Jaminan inilah yang diharapkan nantinya setiap individu dapat mengetahui batas haknya dan menghargai hak orang lain, sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan pelanggaran HAM berat untuk kedepannya. Dengan diundangkan undang-undang ini setidaknya memberikan kesempatan untuk membuka kembali kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelum diundangkan Undang-Undang Peradilan HAM, sebagaimana diatur dalam pasal 43 sampai 44 tentang pengaturan HAM ad hoc dan pasal 46 tentang tidak berlakunya ketentuan kadaluarsa dalam pelanggaran HAM yang berat. Masuknya ketentuan tersebut dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diadili. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, hukum acara atas pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang terdiri dari
1. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan. 2. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penahanan. 3. Komnas HAM sebagai penyelidik berwenang melakukan penyelidikan. 4. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penyidikan. 5. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penuntutan. 6. Pemeriksaan dilakukan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM. Kedudukan dan tempat kedudukan HAM pengadilan ialah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Kedudukannya di kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Sedangkan daerah khusus ibu kota pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Pada saat pertama kali undang-undang ini berlaku, maka pengadilan HAM dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kedudukan dalam pengadilan HAM mengikuti pengadilan umum atau pengadilan negeri termasuk dukungan administrasi, meliputi ruangan pengadilan, staf administrasi, panitera, ruangan hakim. Lingkup kewenangan pengadilan HAM. Perkara pelanggaran HAM yang berat yang berwenang memutuskan dan memeriksa adalah pengadilan HAM. Kewenangan untuk memutus dan memeriksa juga termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah RI oleh WNI. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan larangan atau membatasi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seorang yang berumur di bawah 18 tahun. Jenis keadilan yang dapat diadili. Jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang dapat diperiksa atau diputus dan merupakan yurisdiksi pengadilan HAM adalah 1. Kejahatan genosida. 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang meluas atau sistematik. Lalu apa itu tugas pengadilan HAM? Tugas pengadilan HAM yaitu memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Kemudian, proses pengadilan HAM dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan hukum acara pidana. Proses penangkapan dan pelanggaran HAM. 1. Penahanan untuk pemeriksaan dilakukan paling lama 90 hari. 2. Penahanan pengadilan tinggi dilakukan paling lama 60 hari. 3. Penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari. Lalu bagaimana proses penyelidikan pelanggaran HAM berat? Proses penyidikan terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komnas HAM dengan membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan masyarakat, dan hasil laporan diberikan kepada Jaksa Agung sebagai penyelidik. Baiklah, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.